Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pelatihan rutinnya lab, khususnya aplikasi Inkscape. Dan tadi ada dua asisten baru yang sudah saya tanya, dan ternyata waktu di upgrading itu pernah kalian gunakan Inkscape. Oke, Fahriani, Dwi, termasuk ini juga Dayat tuh. Apa materi yang pernah didapat tuh di Inkscape? Terus itu yang 3D, bagaimana? Nah, terus itu yang 3D tadi bagaimana maksudnya, Ida? Atau yang lain? Siapa tak bisa jawab. Kayaknya yang buat Kak, balok. Kan dulu karena dulu Kak dia untuk buat jaring-jaring balok terus dijadikan nih bentuk balok. Oke. Yang tools 3D box, Kak. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Alif Rezki. Saya dari kelas A2 2015. Saya masuk di lab tahun 2016. Bisa dipanggil Kak Alif. Bisa dipanggil makan. Oke. Di lab itu saya pernah jadi anggota divisi Litbang. Tahun selanjutnya saya dipercaya menjadi koordinator teknisi dan saya lulus di akhir tahun 2019. Kalau dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain di kampus, saya lebih aktif di lab. Meskipun pernah juga diamanahkan di TMSM, pernah jadi panitia geometri, tapi di SCL Jabar, tapi lebih fokus Kak memang di lab. Kenapa? Karena saya rasakan sendiri banyak sekali pelajaran yang saya dapat, bukan cuma software, tapi bagaimana caranya juga dekat sama senior, sama adik-adik di bawah tak juga kenal tentang software itu seperti apa. Saya mau tahu ada satu pertemuan lagi supaya yang asisten baru juga tahu tentang software. Jadi bukan cuma hanya gunakan saja software tanpa tahu software itu bagaimana sih asal usulnya, terus kenapa kita harus gunakan ini aplikasi atau software. Sekarang kita akan masuk ke Inkscape. Jadi saya akan share screen. Yang tampil di layar kalian itu apa? Webcomus, Kak. Nah, ini tampilan desktop ini, backgroundnya itu saya buat di Inkscape. Jadi kalau misalnya kalian lihat fontnya ini, bukan saya buat font satu persatu, lalu saya edit, tidak. Tapi ada font yang tersedia, dan font itu namanya Gang of Three. Dan mungkin ada dari kalian tidak yang pernah lihat jenis font ini. Kalau kalian mengikuti channelnya Nihongo Mantapu, itu ternyata fontnya yang digunakan itu font yang ini. Saya pas saya temukan ini font, saya juga tidak tahu. Ada yang tahu Nihongo Mantapu di sini? Yang Jerome, yang matematika itu tuh? Iya. Nah, dan saya buat baju lab komat itu juga pakai font ini. Saya tidak terinspirasi dari Jerome, tidak. Saya juga kebetulan dapat font ini dan ternyata bagus saya lihat. Jadi makanya saya pakai ini jadi desktop saya. Nah, terus apa lagi? Ini polos gitu, kalian lihat polos, warna putih latarnya. Terus teks yang di bawah juga ya biasa jadi lihat. Sebelum masuk ke Inkscape-nya, pernah tidak kalian website dari Inkscape? Inkscape.org. Nah, ini adalah websitenya. Nah, di sini kalau kalian lihat tampilan awalnya, ya seperti ini. Ini salah satu yang bisa kita gunakan di Inkscape untuk membuat desain yang seperti ini. Bisa di Inkscape. Dan mungkin kalian pernah dapatkan waktu di SMA, itu aplikasi untuk desain namanya CorelDRAW. Pernah? Pernah. Karena saya rasa rata-rata SMA sih begitu. Termasuk saya juga waktu SMA dulu Corel. Dan ya, pasti di kampus saya cari-cari aplikasi yang lain, desain grafis, dan ketemu Inkscape. Makanya saya juga sarankan di lab untuk gunakan Inkscape, tidak lagi CorelDRAW. Jadi terakhir pas saya magang, itu masih CorelDRAW yang dipakai di lab 2016. Terus masuk 2017, perlahan-lahan migrasi dari Corel ke Inkscape. Nah ini, 399 US dollar. Kalau dikonversi ke rupiah berapa ini? Berapa ini? 5,6. Oke, 5,6. Itu yang subscription. Kalau satu kali pembayaran atau full version itu 885 US dollar.
atau senilai dengan 12 juta. Toh? Dan banyak orang, dan termasuk juga sekolah, itu dia install Corel Draw itu dari sini. Biasanya dari sini. Bagas 31, ada juga Adam Sun, terus ada juga Kuiha. Kenapa saya tahu? Karena sebelum saya sadari juga tentang adanya software yang berbayar dengan software yang bebas, itu saja gunakan yang versi yang ini, yang dari website-website ini. Dan itu tidak baik ya, karena kan sudah ditetapkan harganya. Terus kalau kita tanda kutip bobol atau crack atau menggunakan aktivasi yang tidak resmi, itu kan berarti kita melanggar lisensinya, dan itu tidak baik. Itu berarti kita mengambil haknya ini yang pengembang. Kan haknya itu kalau kita menggunakan aplikasinya ya kita harus bayar ini, atau minimal yang subscription itu seperti ini. Nah, karena saya juga tidak mau kasih keluar uang seperti itu sebanyak itu. Nah, makanya di situ mulai Kak cari aplikasi lain yang bisa juga desain, dan ya saya dapatkan Inkscape. Makanya sampai sekarang itu sejak hari itu sampai sekarang itu saya gunakan Inkscape terus untuk desain. Meskipun berjalan waktu, banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa kalian gunakan untuk desain sebenarnya. Seperti Canva, itu ada Canva. Mungkin kalian pernah dengar. Terus ada lagi apa? Pixel Lab. Itu yang paling populer juga bagi pengguna HP Android. Terus ada juga apa lagi? Nah, masih banyak lagi yang lain intinya. Oke, masih banyak yang lain. Tapi entah mengapa saya lebih nyaman nih di Inkscape. Jadi itu alasannya kenapa saya gunakan Inkscape. Dan saya sarankan juga di lab dan orang-orang terdekat saya untuk gunakan Inkscape dibandingkan Corel. Meskipun Corel itu bagus sekali memang, asli. Ya, tapi ya pengembangnya memang tetapkan harga seperti ini karena aplikasinya memang ya bagus dan berhaki pengembang untuk menetapkan harga seperti ini. Jadi ya kalau kita tidak punya uang atau tidak mau juga keluarkan uang untuk gunakan aplikasinya, ya kita gunakan alternatif lain. Selalu ada alternatif lain. Oke. Baik. Tersedia untuk pengguna Windows, pengguna GNU/Linux, dan pengguna Mac. Oke. Jadi ada 3 OS yang support. Kalau kita mau gunakan Inkscape itu support di 3 OS yang tadi. Nah, di sini kalau kalian mau download, pilih download terus current version. Atau di sini juga bisa download now. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini pengguna GNU/Linux, bagi pengguna Ubuntu, ini pengguna Windows, pengguna Mac. Kalau kalian pengguna Windows, karena saya juga menyesuaikan, kan mayoritas pengguna Windows, jadi saya aktif di Windows sekarang. Jadi, saya pilih Windows. Nah, terus di sini 64 bit dengan 32 bit. Mana cara menentukan berapa bit? Nah, klik kanan di disk PC, lalu properties. Nah, di sini kelihatan 64 bit operating system. Jadi menyesuaikan di OS-nya. Kalau di sini 64 berarti download yang 64. Kalau yang 32 biasanya itu netbook. Karena saya di sini gunakan 64 bit, jadi saya pilih 64 bit. Nah, di sini ada lagi terbagi jenis filenya, ada exe, ada MSI, ada yang versi ini. Tapi biasanya kan kita gunakan yang exe. Terus ada juga ini MSI. MSI ini bisa kita lihat dari aplikasi Inkscape-nya. Oke, jadi kalau yang jago pemrograman bisa melihat kode pemrogramannya di file ini. Tapi kalau ini tidak bisa. Ini berbentuk binary, jadi 1010. Tidak bisa dibaca. Oke, jadi bisa juga kita pilih ini atau ini. Kita coba yang exe saja. Nah, sekarang Inkscape itu versi 1.1 ya. Nah, ini saya gunakan downloader. Oke. Jadi sekarang itu sudah versi 1.1. Kalau yang ada di saya sekarang versi keberapa? Di sini versi
versi 1.0.2. Jadi ya 8 bulan yang lalu saya update Inkscape. Dan ternyata sudah ada versi 1.1 sekitar bulan Mei ya. Di sini saya download. Tersimpan di sini. Jadi ini Inkscape 1.1. Kalau kalian mau install, double klik saja. Ini. Pilih yes. Oke. Ini mudah jika kalian ingat. Di sini Inkscape is already installed. Do you want to uninstall the old version before? Ya. Uninstall saja. Jadi ini saya close dulu. Inkscape yang saya buka. Lalu yes. Nah, berarti kita disuruh untuk uninstall dulu. Nanti deh. Coba kita lanjut dulu. Kita next saja. Jadi sini kan tampilan awalnya aplikasi Inkscape pada saat kita install. Pilih next. Lalu di sini lisensinya. Ini yang banyak orang biasa skip kalau misalnya install sebuah aplikasi. Padahal ini penting. Ini GNU General Public License. Artinya ini berlisensi free. Free di sini kalau berbicara di dunia software itu bebas, bukan gratis. Oke, tapi bebas. Maksudnya bebas, kita tidak dipersyaratkan kayak tadi yang Corel untuk installnya. Kan tadi tuh yang di Corel biayanya sebenarnya adalah aktivasinya, kayak kunci mobil kalau misalnya dianalogikan. Misalnya beli ke mobil tapi tidak dikasih kuncinya, kan tidak bisa jadi dipakai. Nah, kuncinya itu adalah aktivasi kalau di software. Itu yang mahal. Nah, kalau yang Inkscape ini lisensinya free, bebas. Jadi kita tidak dipungut biaya sebesar pun untuk installnya. Bahkan kalau misalnya kalian mau instalkan ke teman kalian, terus ambil biaya dari situ, itu bisa. Karena bebas. Itu bagusnya kalau free software. Kita tidak dibatasi, bahkan dibebaskan. Nah, terus di sini pilih I agree. Nah, di sini ada pilihannya. Jadi biasanya saya next saja. Kalau misalnya kalian mau tampilkan di desktop, centang ini. Icon aplikasinya. Lalu next. Nah, di sini disimpan di data C, program file Inkscape. Dan ya, next. Nah, ini juga next saja. Terus di sini ada beberapa nama. Ada Inkscape SVG editor, ada Python. Ternyata Python nih. Muhammad, baru saya tahu juga. Ini Inkscape dibangun dari Python. Oke. Ini Python. Ya, kalau kalian pernah cek websitenya Lab, lalu ada tulisan tentang Python. Nah, luaran dari Python itu salah satunya ini Inkscape. Jadi Inkscape dibuat dari Python juga ternyata. Lalu install. Nah, tunggu sampai proses installnya selesai. Ini sudah selesai. Nah, di sini kan masih tercentang run Inkscape. Coba biarkan saja tercentang. Pilih finish. Jadi ini tampilan baru, keren. Keren. Dan di sini quick setup. Canva-nya di sini bisa pilih default, dark dan sebagainya. Nah, pilih misalnya default dulu. Terus di sini keyboardnya juga. Oke. Banyak pilihan jadi. Oke. Terus classic Inkscape. Grayscale, classic, symbolic, colorful. Oke, biarkan saja dulu default. Nah, di sini ada dark. Kalau saya off kan ini dark. Jadi light. Jadi terang. Like saja supaya terang. Terus di sini support by you. Kita bisa lihat apa ini? Learn how to contribute time to draw. Nah, ini oke. Wow. Banyak fitur-fitur barunya. Keren. Oke, sambil menunggu yang lain masih install, saya mau kasih lihat dulu hasil desain saya selama menggunakan Inkscape.
Salah satunya itu toh yang paling berguna adalah ini sampul buku. Jadi contoh sampul ini. Itu saya buat di Inkscape. Ini sudah ukurannya ukuran buku A5. Dan kalau saya zoom, tidak lah. Ini sampul depan. Terus ini sampul belakang, ini punggungnya. Terus ini logo penerbit bukunya. Ini kalau kalian lihat, simple gitu. Saya buat di sini, di Inkscape. Dan thumbnail itu mana saya simpan? Di sini kayaknya. Jadi ini thumbnailnya. Simple sih. Contoh. Ini simple ji. Dan kayak terlalu rame. Jadi bertahap juga sebenarnya Pak jenis desain. Jadi jangan ki berharap kalau misalnya baru ki buka Inkscape terus mau ki langsung bagus hasil desain tidak. Oke. Jadi bertahap ki memang. Dan semakin sering ki pakai dan semakin sering ki juga lihat desain itu berpengaruh juga sama desain tak ke depannya. Nah, ini juga RStudio. Kayaknya aku private video ini videonya di YouTube. Nah, ini saya desain di Inkscape. Jadi semua desain-desainku itu di Inkscape semua saya buat. Terus yang di Instagram juga ini Instagram. Ini pertama kali aku buat tuh, tidak saya tahu bilang ukurannya Instagram itu bagaimana. Kalau kita upload jadi seperti ini, Ji. Tampilan awalnya dulu waktu saya upload di kenapa tidak bisa dibuka? Why? Nah ini. Kayaknya banyak terbuka deh. Ini. Minta. Ini tentang SPSS saya buat. Harganya. Ini solusinya. Gini. Analisis data. Terus kalau Corel ini tertanggal kapan ini? Ini alternatifnya. Terus ini juga mungkin masih banyak yang pakai ini tuh, kecuali yang laptop baru itu biasanya include nih Microsoft Office yang originalnya. Kalau yang laptop lama tidak tuh. Ini harganya. Banyak laptop keluaran terbaru itu banyak yang mahal karena ini. Include ki harga ininya juga di Inkscape. Itu poinnya. Terus apa lagi di? Nah, icon juga. Ini juga bertahap ki sampainya seperti ini. Misalnya kalian mau belajar tentang Inkscape, jadi jangan terpaku sama pelatihan saja nah. Ada di sini di channel YouTube yang sangat-sangat saya rekomendasikan untuk kalian nonton meskipun bahasa Inggris nah, tapi kan yang penting itu adalah toolsnya. Langkah-langkahnya, langkah per langkahnya. Dan sekalian juga kalian belajar di sini Niksa Porito. Jadi channel Logos by Nick itu banyak di sini dia sediakan tutorial tentang Inkscape dan GIMP. GIMP itu alternatifnya Photoshop. Ini kalau versi Inkscape tutorial ada di sini. Jadi banyak. Ini kayak buat buku ini baru aja saya lihat kemarin. Jadi banyak sekali yang bisa kita buat di Inkscape ya. Dan juga coba nasi besar. Roket. Banyak sekali. Yang kalau saya dulu pengguna Corel itu ya, kita dapat juga di Inkscape. Misalkan kita mau explore lebih jauh lagi tools-toolsnya, penggunaannya. Terus thanks. Terus ini new document saja. Nah, tampilan awal dari Inkscape yang terbaru itu ternyata seperti ini.
Nah, kalau kalian mau zoom out dan zoom in, tekan Ctrl di keyboard, lalu scroll ke depan untuk zoom out. Yang mouse-nya toh, mouse-nya scroll ke depan. Kalau scroll ke belakang atau ke bawah itu zoom in. Jadi ini saya zoom in. Bisa semua? Jadi tahan di kontrol di keyboard. Bagaimana Anissa, Fahriani, Ella? Ini yang paling sering kita akan pakai. Terus kalau mau kita pindah-pindahkan ini kanvanya, tekan spasi, lalu geser ke mouse kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Oh, dia hilangkan ini kanvanya supaya bebas. Jadi tidak tidak berpaku sama, tidak berpatokan sama kanva yang tersedia di sini. Jadi klik file, lalu dokumen properties. Atau di sini ada juga shortcutnya Shift Ctrl D. Klik itu, nah muncul tampilan seperti ini. Mungkin sudah juga diperkenalkan sama pemateri yang sebelumnya toh. Nah, ini bisa tidak saya perkecil? Oke, terbatas deh. Karena saya pakai besar. Oke, nggak masalah. Nah, di sini ada, kalau kalian scroll ke bawah, nah di sini ada show page border. Hilangkan centangnya. Show page border. Hilangkan centangnya. Nah, hilang di sini kanvanya toh. Nah, terus di sini oke, sudah tidak ada. Itu saja dulu yang kita atur. Lalu close dokumen propertinya. Nah, terus setelah itu pilih key edit. Edit. View. Lalu zoom. Terus zoom to 1:1. Custom nah. Pilih key tampilan custom. Kalau defaultnya itu tampilannya seperti ini. Terus kalau view itu, kalau custom itu tampilannya seperti ini. Dan lebih enak memang kalau yang tampilannya custom. Di bagian kalian coba pilih edit, lalu preference. Lalu pilih interface. Aktifkan audionya nah kalau misalnya mungkin bertanya atau terlalu cepat kak. Lalu pilih tema yang ada di sini. Nah, di sini bisa dipilih. Kalau yang di atas ini use dark theme, temanya gelap seperti ini. Dan lebih nyaman kak kurasa yang tema seperti ini. Kalau kalian lebih nyaman temanya yang terang, bisa juga. Yang mana yang kalian suka? Saya di sini pilih yang dark. Terus di sini use symbolic icon. Nah, di sini kan berubah ikonnya. Kalau kalian uncheck itu ikonnya seperti ini. Kalau kalian checklist di sini tampilannya seperti ini. Dan ini lebih enak dilihat tampilannya. Oke, terus ini color base. Apalagi ini? Lupa kak. Kalau saya kasih hilang centang ininya. Yang use default base color for icon. Kalau saya kasih hilang centangnya, terus di sini warna biru. Ini ngikut ki. Kalau misalnya kita ganti ini warna birunya dengan warna, nah kita di sini live report ki. Bisa dilihat perubahan warnanya kalau kita atur di sebelah sini. Pengaturan warna. Kalau ini CMS, ini. Nah, kalau di UL di sini bisa kita pilih langsung. Jadi misalnya kita putar ini warna hijau, terus kasih ke atas. Jadi yang mana kalian nyaman. Jadi bisa dikostumisasi. Entah kalau di Corel bisa tidak diatur seperti ini. Saya belum tahu juga.
Tapi ya saya lebih nyaman lihat warna biru yang seperti ini. Oke. Lalu close kalau sudah selesai. Kalau misalnya tidak mau warna-warni seperti itu, centang saja ini supaya dia kembali ke abu-abu ini kan? Atau tidak? Ya, di abu-abu lah. Oke, kalau yang berwarna pilih kayak tadi. Yang tadi tuh. Mana tadi yang warna biru? Nah, ini. Ya, inilah. Nah, terus ya itu mau saja kita customisasi. Lalu close. Oke, coba sekarang kalian ambil di sini rectangle. Lalu klik, drag, dan drop di Canva. Jadi kurang lebih seperti inilah. Jadi ambil rectangle, baru bikin di sebelah sini. Apa? Tidak ada border hitamnya di situ. Oke, kalau tidak ada border hitamnya, coba pilih icon ini. Ada warna merah di sini, namanya fill. Yang bagian ini fill. Cinta fill. Terus yang garis hitam ini stroke, garis luarnya. Nah, sebenarnya kalau versi shortcutnya, kalau kalian tekan shift di keyboard sekarang, lalu ada ini di pojok kiri bawah, none, kalian klik, itu stroke-nya hilang. Kalau misalnya mau kasih tampil, ya pilih sembarang warna, contoh warna hitam. Tetap tekan shift nah. Itu kalau stroke. Untuk mengatur ketebalannya, itu di sini ada stroke style. Terus di sini width-nya ganti dulu satuannya jadi pixel. Lalu coba pasang 5. Nah, entah berkurang nih ketebalan stroke-nya. Atau 4. Serah. Nah, terus kalau untuk fill, itu jangan tekan apa-apa di keyboard. Jadi klik saja langsung pilihan warnanya. Kan ada di sini di bagian bawah pilihan warna. Misalnya warna kuning. Itu yang terisi adalah yang di dalam. Oke, buat foto yang 4x6. Nah, ambil lagi rectangle. Jadi anggap ini foto nah yang mau kita crop. Oke. Kan ini anggap ini foto toh. Tapi kan polos Jadi ceritanya karena dia polos, kita tentukan ambil coba apa ini kah? Icon yang ini, yang lingkaran. Terus pasang di dalam. Anggap ini foto tak? Nah, supaya membedakan, atur ya, lalu kasih warna merah lah. Terus stroke-nya kasih warna bagus, warna kuning juga, atau warna hitam, atau warna merah juga. Ya intinya anggap inilah foto tak tahu yang di dalam. Terus kita mau crop dia sesuai ukuran foto, kayak misalnya 3x4 atau 4x6. Sudah nih, ikut semua Ji. Nah, caranya itu buat rectangle baru. Nah, terus yang rectangle baru ini atur sesuai dengan ukuran foto yang mau kita pilih. Misalnya 4x6. Berarti di sini kan cm. Kalau di sini milimeter satuannya berarti 40. 40 width-nya. Yang di atas sini tuh width-nya 40. Terus di sini height-nya 60. Jadi kurang lebih seperti ini ukurannya untuk yang foto 4x6. Oke, ikut semua.
Jadi bukan gini yang wow dulu nah, yang 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 sepertinya dibutuhkan lah. Kalau misalnya desain-desain yang lebih kompleks lagi, itu tadi saya sarankan ke apa nih Saporito. Nah sekarang ganti ini kita mau kasih kurangi apa kasih transparan sedikit lah yang ini supaya kita bisa tentukan gambarnya nanti masuk sampai mana. Maksud saya begini, eh, klik rectangle bar yang kita buat, terus pilih tadi yang ini, yang icon apa namanya nih? Edit object. Ya inilah intinya. Yang fill dan stroke. Nah, kita namakan ini namanya fill dan stroke. Ini tuh ikonnya. Nah, terus di bagian fill kan ada di sini opacity. Itu kita kurangkan opacity-nya ya kurang lebih ya 50% lah. Bisa kita ketik di sini 50. Ini kan sudah transparan. Isi dulu dua-duanya yang di dalam ini. Si gambar sama si latar. Seleksi dua-dua. Sudah. Nah, terus tekan Ctrl dengan Shift di keyboard. Lalu yang di pojok kanan bawah itu kita tarik ke atas. Sorry. Iya, tarik ke atas. Jadi sampainya bisa masuk ini yang kotak. Kan yang mau kita crop itu yang daerah sini dengan daerah sini toh. Terus atur nih sampainya dia di tengah. Nah, cara untuk crop seleksi semuanya. Kalau misalnya dia belum di tengah, bisa dipilih dulu ini yang di atas. Yang rata kiri kanan dan tengah. Nama toolsnya bagaimana cara bacanya ini? Align dan distribute. Apakah? Align itu apa? Rata. Bahasa Indonesianya. Ya, rataan. Intinya align dan distribute. Nah, terus di sini ada di bagian align pilih ini center on vertical axis. Supaya dia pas di tengah-tengah. Ini kan bergeser ya. Terus ini juga center on horizontal axis. Supaya dia di tengah-tengah. Oke. Nah, tetap kalian seleksi ketiga-tiganya. Lalu pilih object. Pilih clip. Lalu pilih set. Yang terjadi adalah jadi yang terseleksi itu yang ini, yang di area yang transparan tadi. Jadi itu salah satu teknik crop di Inkscape. Kalau misalnya ada ukuran tertentu toh, bisa ya tercrop semua yang di rumah juga. Bisa. Jadi kita misalkan kini kotak kuning sama yang lingkaran merah yang di dalam itu foto tak. Oh, yang mau kita crop, kita mau ubah jadi 4x6. Sebenarnya kalau untuk cropping bisa juga di tools lain sih. Kayak di Microsoft juga kayaknya bisa juga di Word. Tapi kalau di Inkscape, kalau kalian mau crop bisa seperti itu. Jadi kasih transparan dulu ini. Baru seleksi semuanya. Lalu objek, clip, set. Oke. Jadi ini tadi sorry. Ini kalau saya geser masih pindah-pindah karena belum tadi saya grup. Untuk grupnya kalian seleksi semua lalu Ctrl G. Itu untuk grup. Terus ungroupnya bagaimana? Ctrl U. Ungroupnya Ctrl U. Oke. Ini kalau misalnya mau crop foto toh. Atau kalau misalnya kayak tadi
saya biasanya itu crop yang ini. Nah kan biasanya kalau di ISBN itu kan, oke, file import bisa sih pilot sih. Oke, berarti versi terbaru masih tahap pengembangan kalau kita import dari luar seperti itu. Tapi kalau misalnya dari dalam Inkscape-nya kita import, misalnya saya cari dulu lah yang tadi di Labcomus, bukan Labcomus ya, di nah ini ISBN-nya. Nah ini kan bentuknya seperti ini, entah. Nah kalau kita mau ambil yang daerah sini saja, kita ambil sebuah rectangle, tentunya yang transparan, kita supaya bisa kelihatan di situ. Lalu disesuaikan ukurannya. Kalau sudah sesuai, seleksi semuanya, kedua-duanya, lalu pilih objek, clip, set. Nah, jadi sisa yang ini toh yang muncul. Jadi seperti itu. Dulu sebentar. Kita ke sini. Kita ke browser. Bisa tidak saya zoom di sini? Ada itu tool zoom jenis font. Oke, banyak jenis font. Tapi harus juga kalian perhatikan sebelum kalian download sebuah font. Jadi free for personal use. Di sini ada lisensi dari fontnya juga. Kalau di sini free for personal use, berarti kita hanya bisa gunakan ya, untuk personal saja. Tapi kalau kita mau komersialkan itu tidak bisa. Karena di sini hanya personal use. Jadi tidak bisa komersialkan. Yang bisa dikomersialkan itu hanya yang free 100%. Jadi saya biasanya untuk download font itu saya pilih di top sebelah sini. Lalu di sini ada di bagian more option, pilih di sini. Lalu centang yang public domain atau GPL atau FL dengan yang 100% free. Oke. Terus submit. Nah, di sini ada kurang lebih 25 font dikali 40 berapa? 1000 font yang free yang bisa kita gunakan. Jadi di sini ada banyak jenis-jenisnya. Dan ini pembuatnya itu membebaskan kita untuk gunakan ini font. Oke, jadi bisa pilih di sini. Kalau tidak salah Kak, yang Gang of Three itu bagian kedua, scroll ke bawah, dapat di sini Gang of Three. Jadi nama fontnya tadi itu Gang of Three. Coba kalian download. Ada juga di sini Ninja Naruto. Jenis fontnya. Ya download. Nah di sini Gang of Three .zip. Download now. Lalu open folder. Kalau juga, oke. Kalau sudah, coba ekstrak. Klik kanan, lalu ekstrak here. Ekstrak di situ saja. Nah di sini ada muncul YO3V2 titik TTF. Nah, coba kalian klik kanan. Terus di sini pilih install for all user. Karena kalau install saja itu biasanya tidak ada beberapa font yang tidak terdeteksi di aplikasi lain saat kita install saja. Kalau install for all user itu baru terbaca. Klik install for all user. Karena saya di sini sudah punya, saya replace saja. Nah, terus buka Inkscape-nya yang tadi.
klik area sembarang, coba ketik lab command. Sudah? Belum Tiku dapat fontnya, Kak. Oke. Fontnya itu sudah masuk nih tadi di Davon, baru di filter tadi yang bagian free. Yang ini. Sudah. Tuh Inkscape-nya. Intinya tadi yang untuk crop bisa mito. Jadi tidak masalah kita tidak save. Jadi close saja without saving. Terus buka kembali Inkscape-nya. Jadi kalau sudah kita di-install font, close dulu Inkscape-nya, terus buka ulang lagi. Nah, terus new document. Nah, terus kita ulangi kayak tadi. Jadi pilih file, lalu document properties. Untuk hilangkan bordernya toh. Kasih hilang centangnya ini. Terus close document properties. Nah, kita mau coba supaya ada yang kita bisa ekspor sebentar. Supaya kita bisa ekspor sebentar. Coba kita buat yang seperti ini. Kita mau buat latar kayak background. Jadi ambil dulu rectangle kayak tadi. Ini kan masih transparan karena ngikut kita sama aturan yang sebelumnya. Jadi kita kasih full opacity-nya, satuannya, atur key jadi pixel. Terus kita atur di sini 1280 20, ya kah? Ini ukuran 720 pixel. Ya, kita buat dulu yang ukurannya seperti ini. Nah, terus ambil text tool atau di shortcut itu T. Kan ikonnya langsung berubah tuh jadi huruf A. Terus ketik coba lab command. Ini kan kecil tulisan lab command-nya. Kalau mau perbesar, tekan klik Ctrl dengan Shift di keyboard, lalu ini yang kita drag and drop besar kecil. Jadi ada di sini panah yang pojok kanan bawah untuk besar kecil, untuk memperbesar dan memperkecilnya. Ingat kalau mau zoom zoom out dan zoom in yang kontrol dengan scroll tuh. Terus kalau mau kita pindah spasi. Kalau mau geser. Nah, terus di sini font yang tulisan lab command tadi kita ganti dengan yang kita download tadi. Kita install. Namanya apa? Gang. Nah, ini gang. Tadi kalau diinstal klik kanan, terus install for all user. Begitu tadi, lihat. Terus sudah itu close dulu Inkscape-nya. Buka lagi. Terus atur warnanya. Kalau warna backgroundnya itu kita pilih warna yang seperti ini. Apa di sini kah? Yang 10% gray. Untuk stroke-nya kasih warna hitam saja. Jadi untuk mengganti warna stroke, tekan shift, lalu pilih ke warna hitam di bagian bawah ini. Warna hitam kita. Jadi ini tadi warna merah.
Saya ubah menjadi warna hitam. Udah? Nah, terus ini tulisan lab commat. Atur nih bagaimana ukurannya di situ. Sesuai kalian. Kalau misalnya saya ukurannya seperti ini. Lalu buat lagi teks tool di bawah. Buat lagi teks. Tulis kepanjangannya lab commat. Apa kepanjangannya lab commat? Laboratorium Komputer Matematika. Sebenarnya laboratorium komputer jurusan matematika sih. Ya biar. Terus kita atur posisinya agak besar sedikit. Lalu posisikan di pojok kanan sini. Jadi ini contohnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, apa tadi di sini lagi? Ini tambahan ya sebenarnya. Untuk icon-iconnya ini bisa kita ambil di apa lagi itu namanya? Apakah? Jadi tadi website yang sudah kita buka itu Davon. Terus kalau mau icon-icon itu flat icon kalau nggak salah. Flaticon.com. Jadi saya kirim di chat Zoom nah. Jadi ada midafon.com, ada flaticon.com. Oh iya tadi davon.com tidak bisa di davon.com. Nah, di sini misalnya kalau yang kita mau cari itu yang icon website. Ketik saja website. Nah, muncul nanti di sebelah sini ikonnya. Flaticon.com. Lalu pilih yang ini saja yang file. Sini kan ada langsung pilihan download PNG. Nah, di sini free, bebas ki. Kalau yang ada gambar ininya itu berbayar, premium. Jadi pilih ki yang ini. Udah bisa pastikan kiri semuanya langsung ikut. Download. Lalu pilih key yang free download. Nah ini Globe kan save as lalu oke. Nah, tadi kalau sudah terdownload sebenarnya dari browser itu bisa juga kita drag and drop ke Inkscape-nya. Jadi ini sudah dalam bentuk PNG. Ini bisa kita posisikan perannya. Oh. Ini kok yang kiri. Jadi untuk pelatihan Inkscape hari ini tuh fokusnya bagaimana kalian dapat font, installnya font tadi, terus ini juga yang flat icon. Nah, supaya ya adalah setidaknya kalian bawa pulang. Ya. Ya, betul. Kalau misalnya mau kunci ini, klik kanan, terus di sini ada lock selected object. Klik kanan yang ini tuh, yang rectangle tadi, terus lock selection object.
Jadi kalau kita geser-geser ini tidak bergerak nih. Kalau saya tahu posisi jarinya seperti ini Ki. Jadi jari kelingking itu dikontrol. Nah, terus yang spasi itu yang jari telunjuk sebelah kiri. Jadi jadi enak posisinya. Kalau misalnya maka kontrol terus scroll, ya kelingking yang main. Kalau spasi, ya tekan saja pakai jari telunjuk untuk tekan spasi. Terus ini kalau saya pakai touchpad, ini yang main. Jadi ini untuk klik, ini untuk geser. Tangan jari telunjuk kanan untuk geser, yang jempol untuk klik. Nah, tadi kalau misalnya kalian sudah download gambarnya, itu tadi tersimpan di mana? Tersimpan di, kalau dari Mozilla toh, tersimpan di sini Ki. Nah, terus bisa Ki langsung drag and drop Ki, langsung ke Inkscape-nya. Oh iya, tadi saya lihat Gina, dia itu tampilannya seperti ini Ki. Jadi dia bagi dua antara zoom dengan Inkscape-nya. Bisa juga. Jadi tidak perlu Ki keluar masuk. Iya sih, udah kepikiran kata tadi ini gini. Tapi kecil kita. Nah, close saja yang itu. Kalau misalnya tidak digunakan kita, itu sementara. Terus ini kita perkecil. Nah, jadi di sebelah sini share screen saya, sebelah sini Inkscape-nya. Iya sih. Lupa kata tadi, ingatkan Ki yang ke situ. Oke, bisa semua tampilkan seperti ini. Jadi sebelah kanan Inkscape, terus sebelah kiri itu zoom-nya yang saya share screen. Ini icon website. Coba ketik di sebelahnya itu websitenya lab. Jadi lab.com titik garis UNM ya. .com. Terus atur nih besar kecilnya. Lalu pasang di sebelah sini. Mungkin itu mau dulu. Terus posisikan Ki. Di mana posisinya lah? Di sebelah sini kah? Terus kita masuk ke bagian ekspor. Kalau misalnya ini bagian tulisan lab combat dengan laboratorium komputer matematika, mau kasih posisinya itu pas-pas di tengah-tengah ini. Yang ini toh kita seleksi dulu tulisan ini, terus kita group. Oke. Terus lepas kuncinya yang tadi nih. Unlock object below. Kalau misalnya tadi terkunci di sini toh, kan tadi dikunci lock selected object. Nah, terus kita unlock dulu. Terus seleksi gambar ini dengan teks ini. Kalau mau seleksi satu-satu, klik gambarnya, terus tekan shift, lalu seleksi lagi teksnya. Jadi itu kalau mau seleksi di Inkscape. Kan tadi kita seleksi semua toh dengan cara ini. Nah, kalau kita mau seleksi beberapa gambar atau teks saja, klik gambar yang satu, terus teksnya kita tekan shift di keyboard, baru klik key teksnya. Kayak di sini yang terseleksi itu yang kotak dengan yang teks. Terus pilih Legend dan Distribute. Baru yang tadi kita klik yang center on vertical axis dengan center on horizontal axis, supaya dia pas-pas di tengah. Lalu kita close yang ini supaya kelihatan kilai kembali. Semua yang mau saya ekspor
terus tekan Ctrl Shift E. Sudah semua? Nah, di sini Sudah, Kak. di pilihannya ada selection. Pastikan yang selection aktif. Oke. Nah, terus di sini untuk image size yang DPI, kenapa saya pilih 300? Karena kan defaultnya di situ kalian 96. Oke, kan begini ukurannya. Bisa kalian ganti ini, coba menjadi 200. Itu kan di sini berubah juga ukurannya, gitu? Berubah ukurannya. Atau biasa Kak ekspor yang tadi, yang sampul buku itu saya pasang di sini 200. Tapi ya kan ini hanya latar saja. Jadi kita pilih yang 96 saja. Nggak masalah. 96. Untuk kualitasnya ya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita pilih yang default saja dulu, 96. Terus di sini ekspor as kemana? Jadi kita tentukan di mana nanti tersimpan. Jadi kalau saya di sini pilih di PC, terus picture, terus saya kasih nama Labcomat. Di sini filenya PNG. Ada di sini pilihannya JPG. Jadi ini yang terbaru ternyata ada nih file JPG dia support. Sebelumnya itu hanya PNG saja. Ada TIFF, ada juga web. Kita pilih PNG saja dulu. Lalu save. Nah, ternyata langsung ekspor setelah kita save. Biasanya kalau di versi lama itu, kalau kita sudah pilih tempat kita ekspor, harus klik juga ekspor dulu. Tapi tadi ternyata langsung terekspor. Oke. Nah, terus di sini pertanyaannya tadi Muahidah, ada teks Arab yang terpotong. Itu saya juga tidak tahu bagaimana posisinya. Intinya kalau kita ngekspor itu kan yang terseleksi. Terus yang kita ekspor itu yang kita pilih di sini yang selection. Biasanya otomatis itu semua yang terseleksi itu akan terekspor. Kalau misalnya tidak muncul key text-nya, Kak, minta maaf bila keluar dari Zoom karena habis kotanya. Oke. Oke. Kalau misalnya gambar ada tulisan Arabnya, selalu saja tulisan Arabnya kepotong. Coba kirimkan Kak bagaimana tampilannya, atau bisa tidak share screen. Oke. Wait. Kita cek dulu tadi hasil ekspornya nah. Kan di sini picture. Terus ini Labcomat. Nah, ini hasil ekspornya tadi. Tampilannya seperti ini. Kalau saya zoom agak kabur kita. Kalau saya zoom terlalu jauh. Makanya untuk atasi ini, makanya tadi yang DPI-nya itu saya pilih 200 biasa atau 300. Meskipun secara teks di situ berubah ukuran filenya toh, tapi ya tidak sih sebenarnya. Terus coba kalau kalian sudah ekspor gambarnya tadi, klik kanan, terus set as desktop background. Agak kabur kini. Kabur. Kalau misalnya agak kabur seperti itu, coba kalian seleksi ulang, terus ekspor. Yang di sini 96, kalian ganti menjadi 200. Lalu coba ekspor kembali. Oke. Nah, terus tadi di sini ini tadi kan sudah saya ubah. Nah, di sini agak jelas ki. Nah, agak jelas nih dibandingkan yang sebelumnya. Dan ukurannya tetap G. Itu juga yang saya bingungkan pas ekspor di Inkscape. Tapi ya itu yang sering saya terapkan. Kalau misalnya agak kabur, saya atur ke DPI-nya tadi di sebelah sini. Saya atur DPI-nya jadi 200. Kalau masih kabur
Saya pilih 250 atau 300. Oke. Jadi tergantung kebutuhan tak. Kalau saya biasa sampul buku ya, saya pasang 200 atau 300. Oke. Sampai di sini mungkin pertemuan kita karena sudah masuk menjadi duhur. Dan pertanyaannya Ida ada di grup Kak, aku kirim. Grup mana? Sebelumnya diekspor bagaimana? Coba kirim ke yang sebelum diekspor. Untuk alternatifnya tuh sebenarnya bisa ki juga ubah ki dulu itu yang fontnya ke dalam bentuk ini sebelum ekspor. Oke. Jadi kalau misalnya yang seperti itu, yang sebelum ekspor itu kan masih dalam bentuk teks. Coba ubah dia menjadi pet, jadi object to pet. Nah, terus coba ekspor ulang. Jadi begitu alternatifnya. Kalau sudah diubah dalam bentuk pet kan ini tidak bisa diubah. Nah, maksudnya tidak bisa diganti teksnya kayak ya dalam bentuk pet nih. Nah, terus coba ekspor ulang. Seperti itu kayaknya. Kalau belum bisa, siap Kak, bisa nih. Oke. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu alternatif. Nah, kalau misalnya pas kita ekspor, terus teksnya ada sebagian yang tidak terekspor, kita ubah teksnya ke dalam bentuk pet. Tapi ya tidak bisa diubah kalau begitu. Jadi biasanya tuh kalau dapat di kasus begitu, duplikat dulu. Baru yang sudah kita duplikat, kita ubah teksnya dalam bentuk pet. Oke? Sampai di sini. Jangan lupa save dokumennya nah. Ctrl S. Save dulu dalam bentuk SVG itu filenya. Terus di PC saya simpan di picture, terus saya kasih nama lab command. Save. Ini supaya kita bisa nanti edit-edit lagi. Ini saya kasih kembalikan dulu ke dalam teks. Oke, kembali. Jadi save. Oke, saya stop share screen. Dan supaya saya juga bisa lihat outputnya kalian yang sudah diekspor, coba kirim di grup di grup mana ini? Atau atau kirim saja di CP pribadiku. Tidak ada kayaknya anak yang baru di situ. Atau undang ke situ, baru kirim di grup itu. Iya sih banyak sekali grup di. Atau CP mas saja. Oke, CP mas saja. Jangan kirim di Zoom. Bagus kalau kita CP mas saja. Ini nomorku. Karena sudah duhur juga. Oke. Sampai di sini mungkin pertemuan kita hari ini. Untuk di pertemuan Inkscape selanjutnya atau pertemuan software selanjutnya, silakan CP dulu atau pemateri yang lain. Oke. Karena semakin banyak pemateri yang kita dapat, ya semakin bagus. Ya bisa. Oke, sampai di sini semoga pelatihan hari ini bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau misalnya ada penjelasan saya yang tidak kalian pahami. Oke. Dan saya menunggu undangannya lagi kalian untuk undang saya jadi pemateri. Suka Kak diundang jadi pemateri supaya lebih sering Kak juga asa ki caraku mengajar tuh. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada absennya nih Kak? Kak. Oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Kirim di CP guna hasil ekspornya. Semua yang ikut Yang di sini. PNG Kak. Iya, yang PNG. Ya. Oke. Bisa lah. Terlambat.